Kepala sekolah, guru-guru, siswa, Babinsa, Babin Kamtibmas, Pak Kabid. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Tepuk tangan buat semangat kita semua. Pagi, kali kuna naon? Luar biasa ya. Sebelum luar biasa, tambahan heula. Oke. SMPN 1 Sunda Kasih luar biasa. Keluarganya sendiri gitu ya gitu. Maka pada saat saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu adik-adik semua menjawab pagi 3 kali. SMPN 1 Sunda Kasih luar biasa. Siap ya? Udah semangat kita semua keluar pada pagi hari ini. Ini baru jam 10 pas. Menurut jam saya. Ya, sama Bu? Sama ya? Ya. Baik, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. SMPN 1 guru, kepala sekolah, siswa, komite. Pada saat saya bilang Tunggu. Hey. jawab dengan yes. Jawabannya tertangguh ya mah, tapi yes. Ya. Siap. Are you ready? Yes. Are you ready? Are you ready? Semangat pagi. Relawan, guru, kepala sekolah, wali kelas, siswa, komite. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Tepuk tangan semuanya untuk kita semua. Kita akan berbicara tentang penanggulangan bencana. Tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Kabid, dan saya hanya ingin pertama bertanya kepada kita semua, kepada Bapak Ibu, kepada adik-adik, karena hari ini kita berbicara tentang penanggulangan bencana, maka kira-kira yang dimaksud dengan bencana itu apa? Sebuah bencana, sebuah peristiwa disebut bencana apabila satu, mengganggu penghidupan dan kehidupan. Dua, disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan faktor manusia. Tiga, menyebabkan kerugian harta benda, jiwa, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologi. Kira-kira Kabupaten Ciamis potensi bencananya apa? Ada kekeringan, ada angin, ada banjir, ada longsor, ya. Terus gempa bumi. Kira-kira kalau ada gempa, yang harus kita lakukan apa nih? Tutupi kepala. Kerja bagus. Dengan hindari kaca-kaca, ngumpet di kolong meja. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat ibu ini, ya. Ada lagunya? Boleh ibu nyanyi? Berdiri bu. Ibu berdiri bu. Baik. Sini bu, ke tengah sama saya bu, ya. Adik-adik, anak-anak dengarkan ya. Ibu saya dengarkan? Ibu Musliah. Ibu Musliah. Kita dengarkan suaranya. Ibu Musliah akan menyanyikan sebuah lagu. Nah, judulnya apa? Menghindari gempa. Kalau ada gempa, kita harus bagaimana berbuat. Oke, siap. Nah, judulnya aja lagu itu ya. Kalau ada gempa. Judulnya kalau judulnya. Judulnya naon lah. 4 hal yang harus dilakukan ketika kita memperoleh bencana gempa. Iya. Kalau saya menyebutnya lagu ini pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi.
Ibu. Lagunya dulu ya. Ya, sok lagunya dulu. Nanti gerakannya. Kalau ada gempa tutupi kepala. Kalau ada gempa hindari kaca-kaca. Kalau ada gempa ngumpet di kolong meja. Kalau ada gempa lari. Baik, lirik lagunya barusan, bukan liriknya, iramanya. Iramanya barusan Duka Naon Irama Nata. Ya, tapi saya hanya ingin mempermudah irama saja. Lagunya lagu Pelangi-Pelangi. Liriknya sama yang disampaikan oleh Ibu saya barusan. Kalau ada gempa tutupi kepala. Kalau ada gempa hindari kaca-kaca. Kalau ada gempa 1, 2, 3, sayang semuanya. kalau saya gini, berlari keluar kumpul di lapangan. Tapi tidak apa-apa. Yang barusan disampaikan oleh Ibu Musliah, Ada wibu. jadi kalau kita bisa menguasai diri kita, ya diri sendiri, ketika akan panik, ingat ya, oh, ulah panik teh kudu kumaha gitu, ya. Maka tidak ada teorinya. Dan meskipun diberikan teorinya, kalaupun ada gitu ya, kalaupun ada teorinya gitu, insya Allah lah ketika ayang ngarijeg anu rada tarik mah, gitu ya, mau ingat asal karena teorinya gitu, ya. Jadi selamatkan diri sendiri, tidak panik, lalu lakukan apa yang tadi disampaikan sama Ibu Musliah, ya. Yang bisa dipakai untuk melindungi kepala, menutupi kepala, salah satunya ketika sedang belajar adalah ini. Cuma kalau ini kan plastik ya, benten sareng anu kai gitu ya. Sama. Pak RT tolong Pak RT, gua tobat mau sembahyang, ampun. Kenapa kepala yang harus dilindungi? Supaya tidak tertimpa, ya. Ada apa di kepala? Ya, ada otak-otak gitu ya. Maka yang harus kita lindungi, yang harus dilindungi pertama kali adalah kepala. Karena pandangan mah gitu ya. Kalau tidak ada barang-barang apapun gitu ya, maka yang kita pakai untuk melindungi kepala adalah tangan. Supaya aya kenteng anu ragila kita tidak langsung kena kepala. Kan kalau dengan kepala mah komo kenteng palentong gitu ya, anu teas itu bisa bocok gitu kepala gitu, ya. Bisa terganggu lah pikiran kita. Maka dilindungi dulu pakai tangan. Kalau tidak sama sekali tidak ada barang yang bisa pakai untuk melindungi, lamun aya mah silahkan pakai ini. Aya buku kandel, aya tas, ya. Itu bisa dipakai untuk melindungi kepala. Di kelas di sini satu meja satu siswa atau satu meja dua siswa? Satu meja dua siswa. Berarti meja itu bisa dipakai untuk 2 orang. Ya, kalau ada kesempatan, misalkan yang duduknya paling sini ya, pintu terbuka, itu bisa langsung melarikan diri. Tidak harus diam dulu, tapi ketika posisinya di sini, ibu guru makomo pengen menuju menerangkan gitu ya gitu, dengan memberikan petunjuk kepada para siswanya, ketika ada terjadi banyak, jangan panik, cicing. Awas ulah dina kaca tah, ya. Jadi ibu-ibu bisa sambil keluar. Ada logo BPBD warna biru, itu tuh segitiga biru. Ibu-ibu sudah familiar dengan logo itu, karena ada logo tepung tarigu. Sudah familiar ibu-ibu mah. Makna dari logo itu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Tapi hari ini sudah berubah lagi, disebut pentahelik. Katambihanku akademisi dan media massa itu adalah para pelaku penanggulangan bencana di Indonesia, di dunia, ya.
pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Ketika kita sedang melakukan evakuasi nih, ya, ini kejadiannya pada saat terjadi bencana. Kira-kira yang harus kita tolong pertama kali siapa? Orang tua. Orang tua. Tergantung lokasi kejadiannya. Kalau sedang di sekolah, Diri sendiri. Ya. Setelah kita menolong diri sendiri, terus siapa lagi yang kita tolong? yang kelihatan paling berbahaya. Yang kelihatan paling berbahaya. Yang bisa diselamatkan. Ada 3 korban. Korban yang 1, yang 2 masih hidup, yang 1 sudah meninggal. Kira-kira yang hidup itu ayah lansia, nutrisi ibunya. Ada lansia benar asaka sepuh gitu. Ayah lansia bisa bapak, bisa ibu, bisa kakek, bisa nenek. Terus ayah dari ibu hamil itu masih hidup. Ayah dari anak muda lah, pemuda gitu ya, pemudi atau anak kecil gitu. Itu sudah meninggal. Anak kecil sudah meninggal. Kira-kira yang kita tolong yang mana? 5 menit kemudian. Pak Iwan memilih ibu hamil. Bapak Manawi pada milih nu mana? Iya mana? Ayah 2 deui, Pak. Biar mana ngahamilan, Pak. Pak Guru di samping Pak Iwan itu akan memilih lansia cenah. Dan nu hamilna ku Pak Iwan dipilihna Bapak mah akan memilih lansia, ya. Pak Teguh, tos aya pilihan Pak Teguh mah, ya. Aya budak gini, tapi dapat rawan. Tapi sudah meninggal. Ya. Baik, ketika posisi kita sendiri, ya, ada kejadian itu, maka kita harus bisa menentukan pilihan. Korban yang harus kita tolong adalah korban yang masih keun utos maut mantap utos pogu maut ieu. Yang masih hidup, yang masih kita selamatkan, yang bisa kita selamatkan. Karena memang waktu saya sudah melebihi menit yang harus digunakan waktu itu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cek paribasa Sunda nama aya sasieun sabeunyereun yang bisa diambil oleh kita semua, yang nanti akan diinformasikan lagi ke lingkungan di sekitar Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kepala sekolah, guru-guru, siswa, Babinsa, Babin Kamtibmas, Pak Kabin. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Tepuk tangan buat semangat kita semua. Ah. Gempa. Ya. Gempa. Awas. Lari ke tengah. Awas tuh, kenteng jatuh, lari ke tengah. Lari ke tengah. Ketika kita sudah berada di lapangan terbuka, ini aman lah ya, karena tidak ada bangunan yang 2 tingkat. Ya, jadi kalaupun ini roboh, insya Allah mau diikat dia. Tapi hanya satu saja tiang bendera. Ya, jadi pokoknya tinggal ikan tiang bendera we. Namun nanti sesuatu hal terjadi gitu ya, maka tiang bendera ini menjadi ancaman bagi kita semua yang sedang berkumpul di sini. Ya, betul tadi yang disampaikan Kak Erik. Ketika semuanya sudah berkumpul, Bapak Ibu, wali kelas atau guru kelas itu akan tahu
muridnya siapa yang tidak ada di sini. Maka bisi air itu di data teh bisi nyumput na kolong meja atau tidak nyumput di kolong meja tapi katinggang kolong mari misalkan. Ya. Atau katinggang ku palapon, ketinggang apaan gitu. Ya. Maka setelah situasi aman, maka lakukanlah pendataan. Ya. Pendataan siswa, pendataan guru sehingga akan diketahui siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Tapi nuhun mah semuanya selamat. Itu ya Bapak Ibu ya. Latihan itu akan menentukan pada saat. Jadi ketika kita latihan, sedang latihan tahu gitu ya, harus menutup kepala, dilindungi kepala dengan apa? Dengan buku, dengan tas, dengan kursi. Maka ketika kita simulasi barusan, saya hitung hanya 3 orang saja yang melindungi kepala dengan kursi. Bahaya gempa itu bukan gempa gitu. tapi bahaya justru Tertimbanya itu ya. dari Gitu. Jadi, kenapa kita keluar pada saat kita keluar gempanya itu setelah selesai gempa? Karena pada saat terjadi gempa kita hanya menjatuhkan diri, lindungi kepala, udah gitu aja. Masuk ke kolong meja itu dikarenakan kita melindungi kepala. Kalau nggak ada kolong meja, di samping ini ya, penting mah drop, ya, take cover, hold on. Soalnya kalau misalkan kita gempanya sekian skala Richter itu kita nggak bisa lagi berdiri, kita berlari keluar malah jatuh gitu. Atau mungkin kita tertumpuk di pintu. Jadi pertama kali jatuhkan badan, ya, drop, lindungi kepala, hold on. Kenapa? Kalau misalkan kita ini ada segitiga ya, ada segitiga emas. Ini udah benar. Ketika ada gempa ini yang geser. Ginian Pak. Iya kayak segitiga. Jadi pada saat itu kita harus drop, take cover, gitu. Ya. Ada meja ke kolong meja. Tidak ada meja di samping kursi. Tidak ada kursi. Kita ke tulang-tulang yang paling kuat di bangunan. Apa? Yaitu drop, take cover, hold on. Apa saja benda yang bisa kita pegang. Setelah berhenti, baru kita keluar ke tempat terbuka. Seperti tadi, tidak ada yang berteriak, tidak ada yang berlari, tidak ada yang mendorong. Semuanya tertib, keluar ke tempat berkumpul. Setelah itu baru seperti ini didata kembali. Tidak boleh ada yang kembali, kecuali petugas yang memang bertugas untuk mencari atau mengevakuasi. Demikian. Jelas ya? Ada pertanyaan? Nah, tambahan dari Pak Kabin. Tidak panik. Ya, jangan panik ya. Jadi Bapak Ibu, saya yakin pernah lihat lah di televisi ketika ada gempa gitu ya. Jadi kebanyakan itu menjatuhkan diri. Dalam munatihwa kan, ya, gitu. Jadi, ya sama gitu. Parkirkan motornya, siarap. Begitu Bapak Ibu, ya gambaran dari simulasi penanggulangan bencana gempa yang baru saja kita laksanakan. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran lah pada saat nanti ada amit-amitnya, sekali lagi amit-amit, pada saat nanti terjadi bencana gempa di lingkungan sekolah, di rumah, baik di mana wae, lakukan proses yang barusan kita lakukan, ya. Contoh-contohnya Kukang Eri sudah disampaikan barusan, dan ya mudah-mudahan tidak terjadi lah, ya. Tapi karena hari ini memang tadi disampaikan oleh Pak Kabin, peringkat di Jawa Barat ke-16 ya. Dari IRBI-nya, Indeks Risiko Bencana Indonesia untuk Kabupaten Ciamis, peringkat ke-16, dan se-Jawa Barat, dan nasionalnya 361 ya. 255 sekarang. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan kita laksanakan penutupan sekaligus foto bersama. Semangat pagi! Relawan! Guru! Kepala sekolah! Siswa! Komite